Kalau yang paling berkembang itu salah satunya ada kepemimpinan kan. Karena kan kita sebagai pengurus kan harus ngasih contoh yang baik buat yang junior-junior kayak gitu. Terus juga mengatur barisan formasi, cara performnya kayak gimana, kayak gitu kak. Halo sobat pendengar semua, balik lagi bersama saya Indah Karimatunisa dalam podcast studio SMK Miftahul Ulum. Nah, kali ini kita mau mengobrol sesuatu yang seru banget. Kalian pasti pernah lihat kan ada penampilan drum band yang rame, kompak, musiknya bikin merinding, dan formasinya yang keren abis. Nah, di balik penampilan itu ada banyak cerita. Mulai dari latihan yang bikin pegel, tawa bareng teman, sampai deg-degan waktu tampil di depan banyak orang. Hari ini aku nggak sendirian, udah ada tamu spesial yang bakal cerita pengalaman seru jadi bagian dari drum band. Langsung saja yuk kita sapa. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bisa kenalin dulu dari nama lengkap dan posisi atau alat musik yang biasa dimainkan di drum band. Nama lengkap saya Muhammad Saiful Anam dan posisi saya di drum band pegang alat bass. Oke, sejak kapan Kak Anam mulai bergabung dengan drum band? Sejak kelas 9. Oke, kelas 9. Ada apa yang pertama kali bikin Kak Anam tertarik ikut drum band? Yang pertama kali bikin tertarik ikut drum band itu teman-teman saya kan pada ikut drum band semua tuh Kak. Ya, Jadinya saya juga ikutan ya. gitu. Pernah nggak awalnya tuh ragu atau malu saat ikut drum band, dan gimana sih cara Kak Anam mengatasinya? Kalau malunya itu udah pasti malu Kak. Karena kita berbaur dengan orang-orang baru, mencari pengalaman baru kan beda ya rasanya ya. Kalau tipsnya biar gak malu itu ya jalanin aja terus, nanti juga kebiasaan sendiri. Beda aja gitu ya Kak ya. Iya. Nah, siapa yang paling mendukung Kak Anam waktu pertama kali gabung di drum band? Yang paling mendukung itu ada teman-teman saya, terus juga yang punya drum band itu sendiri. Enggak, orang tua juga mendukung nggak? Kalau orang tua itu waktu itu belum tahu Kak. Belum tahu. Jadi saya itu ikut dulu baru izin. Aneh. Nah, awal-awal latihan itu hal apa yang paling sulit saat Kak Anam pelajari? Untuk hal yang paling sulit itu ada di rumusnya, hafalin lagunya, hafalin variasinya. Kan soalnya kan waktu itu belum punya pengalaman sedikit pun tentang drum band Kak. Jadi masih kayak gimana ya, ragu-ragu gitu ya kayaknya. Iya, ragu banget. Hmm. Dulu tuh lebih tertarik ke musiknya, seragamnya, atau suasana timnya? Ya, kalau yang bikin aku ikut itu suasana timnya Kak. Soalnya kan banyak teman-teman di situ, teman-teman kampung, teman-teman sekolah juga ada di situ. Jadi Jadinya banyak saya teman ya kak ya. iya iseng-iseng ikut aja. Nah, gimana sih suasana latihan drum band biasanya itu lebih sering ke tegang atau malah penuh dengan canda tawa? Kalau suasana pas latihan itu banyak canda tawanya Kak. Karena kita buat enjoy aja, nggak usah tegang-tegang amat. Iya. Nah, menurut Kak Anam nih, apa sih tantangan yang paling berat saat waktu latihan drum band? Tantangan yang paling berat itu pas waktu dulu, tantangan paling berat ngafalin rumus Kak. Ngafalin variasi, terus ngepasin tempo gitu. Gimana sih cara Kak Anam semangat terus buat belajar jadi anggota drum band? Caranya biar semangat terus menurutku ya ngafalin variasi, ngepasin tempo. Oh ya. Ada nggak trik atau tips biar tetap semangat latihan walaupun capek? Tipsnya itu
Tipsnya menurut saya itu cuma satu, yaitu suka dengan drum band. Kalau kita suka dengan drum band, bahkan latihan 1 hari 2 kali itu nggak capek. Karena emang suka gitu ya Kak? Iya. Ada nggak pengalaman lucu atau unik saat latihan yang sampai sekarang masih Kak Anom ingat-ingat? Kalau momen latihan itu menurut saya biasa aja semuanya. Tapi ada satu job nih yang paling gue ingat sampai sekarang. Jadi kan gini Kak, kita ngejob siang ditambah sekelenting. Itu kan dijemput pakai perahu tuh Kak. Ya. Perahunya itu di tengah jalan itu malah bocor. Terus dari timnya gimana itu Kak? Ya dari tim kita cari bantuan secepatnya biar gak tenggelam dulu Kak. Yang penting selamat. Terus? Ya itu kayak anggota-anggota pada teriak-teriak. Panik gitu Kak ya? Panik semua Pertama itu. kali itu? Pertama kali. Terus? Pertama kali ngejob pakai perahu malah bocor. Nggak muat ya mobilnya masuk tambak si kelenteng? Nggak muat? Nggak muat Kak. Oh. Jadi harus pakai perahu ya? Iya. Menurut Kak Anam gimana sih cara biar satu tim bisa kompak dan tempo dan formasinya? Kalau bisa kompak itu bisa menjalin kekeluargaan sesama anggota. Yang kedua kalau tempo kayak formasi itu bisa dari anggota mengurus drum band Kak. Kalau seandainya nih kita lagi main kirap, itu pasti ada beberapa anggota kepengurusan drum band itu ikut kirap Kak. Jadi mengordinir antara barisan depan, tengah, dan belakang. Jadi yang atasannya juga turun tangan ikut juga gitu Kak? Iya, turun tangan. Oke. Berapa kali dalam seminggu biasanya latihan dan berapa lama tiap sesi latihannya? Kalau 1 minggu kita minimal 1 kali Kak, maksimalnya 3 kali. Kalau untuk durasi latihan kita bisa latihan 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung situasi dan kondisi. Oke. Apa yang paling sering jadi bahan candaan saat latihan? Paling banyak jadi bahan candaan saat latihan. Itu kalau ada yang salah. Kayak misalkan Tom salah, itu pasti dibully satu tim. Terus dari apa temannya Kak Alam tuh pernah kayak apa sih baperan nggak gitu, apa emang bercandaan biasa gitu? Ya kalau masalah baperan ya alhamdulillah enggak sih, enggak ada yang baperan. Ada. Pernah nggak ikut lomba atau kompetisi drum band? Kalau emang iya gimana sih rasanya bersaing dengan tim lain? Enggak pernah. Belum pernah. Dan gak ada cita-cita gitu Kak buat ikut? Soalnya itu kan enggak drum band sekolah Kak ya. Jadi Oh. kayak lomba-lomba itu enggak bisa. Oh berarti nggak dari sekolah? Nggak dari sekolah. Oh iya. Gimana sih rasanya tampil di depan banyak orang dengan seragam lengkap dan formasi yang rapi? Kalau rasanya tampil di depan orang ya udah biasa aja sih Kak. Udah makanan sehari-hari itu. Pernah nggak ada konflik dalam tim waktu latihan? Gimana cara menyelesaikannya? Kalau konfliknya itu cuma beberapa Kak. Itu juga konflik kecil. Jadi seandainya nih kita latihan terus ada yang salah di beberapa ketukan atau gerakannya, kita bisa berhenti dulu saat itu juga. Jadi kita bisa membenarkan. Kalau nggak tahu gerakannya dancernya itu toh, itu bisa dikasih tahu dulu biar bener. Kayak gitu. Di alat juga sama. Sering Kak, kayak salah-salah juga sering. Kalau salah-salah itu juga sering Kak. Dari anggota-anggota baru itu toh. Nah dari timnya tuh kayak gimana ya, kesel atau kayak gimana sih, kayak ih kok salah terus gitu, pernah gak ada yang kayak gitu? Enggak Kak.
kita juga memaklumi kalau dia anggota baru, Oke. belum terbiasa dengan drum band, belum ada pengalaman. Ya samalah seperti saya dulu. Hal apa yang paling sering jadi bahan candaan saat latihan? Yang paling sering jadi bahan candaan pas latihan itu kalau ada yang salah kak ketukannya. Nah, terus gimana dari tim-timnya itu? Ya dari tim-timnya itu ya kayak teriakin dia gitu. Oh kok kamu salah terus, kamu salah. Gitu. Anam juga pernah salah. Kalau salah ya pasti pernah, namanya juga manusia. Iya. Memang manusia serba salah. Iya. Apalagi cowok gitu kan. Iya. Soalnya ternyata tuh masalah gak ada masalah. Iya. Nah, gimana cara mengatur waktu antara latihan drum band dan tugas sekolah? Kalau drum band sama tugas sekolah, cara mengaturnya kita harus terjadwal kak. Seandainya nih hari Sabtu latihan drum band, tapi kok ada kumpul OSIS kayak gitulah. Jadi kita bikin Jadi kita usul kumpul OSIS itu antara pagi atau siang. Karena latihan drum band kan sore toh kak. Jadi kita mencari waktu sela-sela itu. Tapi kalau semisal kayak Kak Anam tuh rapat OSIS terus tiba-tiba dapat apa latihan itu, Kak Anam lebih memilih di sekolahnya atau ikut drum bandnya? Kalau saya pribadi kebanyakan lebih milih drum bandnya. Kenapa? Karena udah terlanjur nyaman. Oh gitu ya. Kalau udah nyaman emang nggak bisa dilepas ya? Nggak bisa. Nggak, kalau dari gurunya emang nggak masalah kak? Izin drum band gitu nggak apa-apa? Ya sebenarnya sih nggak boleh ya. Tapi kan biasanya kan juga ngeyel gitu. Nah, ya. Mau ikut. Apa hal yang paling Kak Anam pelajari dari proses latihan bersama tim drum band? Yang paling aku pelajari itu mengatur kak. Ngatur kayak gini ya, kayak ngatur orang lah. Terus kayak ngelatih anak-anak baru. Kayak ilmu kayak gitu kan nggak ada di sekolah tuh kak. Iya. Apalagi sekolah saya nggak ada drum band. Lebih tertarik ke musiknya, seragamnya, atau emang Kak Anam tuh pengen ikut drum band? Pengen aja ikut drum band. Oke. Nah, gimana sih kak tampil di depan banyak penonton dengan seragam lengkap dan formasi yang rapi, yang keren gitu? Kalau perasaannya ya udah biasa aja sih. Tapi kalau kayak kita habis perform gitu, banyak yang tepuk tangan, dalam hati itu rasanya seneng banget kak. Iya, kayak penampilan kayak bagus banget gitu kan? Iya. Kak Anam, apa sih tantangan paling berat waktu latihan drum band? Tantangan paling berat waktu latihan drum band itu ngelatih anak baru. Jadi kita itu memulai dari nol sampai dia bisa lancar. Pernah gak kayak capek banget gitu ngajar anak-anak baru? Ya kalau dibilang capek ya pasti capek. Tapi kan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai yang senior-senior untuk mengajar yang junior-junior. Ada nggak trik atau tips biar tetap semangat latihan walaupun capek? Capek banget. Tips dan triknya itu kalau kita suka drum band, bahkan satu hari main 3 kali pun nggak capek. Cuma capek biasa aja. Capek besoknya hilang. Jadi kalau capek itu hal yang wajar sih. Apa momen penampilan drum band yang paling berkesan buat Kak Anam? Yang paling berkesan itu di pas kita main di Pulau Sari ya. Kenapa itu? Karena kan yang berangkat itu semuanya, nggak ada yang izin. Oh, jadi kalau berangkat semua nggak boleh? Gimana tak? Ya boleh kak. Tapi Terus? kan biasanya kan ada yang nggak bisa, terus nggak lengkap lah orangnya lah. Oke. Pas di main di Pulau Sari itu
kebetulan nggak ada yang izin kak. Jadi ikut semua. Iya. Kira-kira tuh dari apa Mahadewa Iya. itu berapa anggota kak? Kalau anggota dancernya kurang lebih ada di 30-an kak. Banyak juga ya kak ya. 30-an. Kalau alatnya kurang lebih ada di 35-an. Pernah ikut lomba atau kompetisi drum band? Nggak pernah Kak. Kalau saya nggak pernah, karena itu kan nggak drum band dari sekolah ya, itu drum band pribadi. Kalau drum band pribadi nggak boleh ikut lomba-lomba gitu kak? Ya kalau bolehnya ya sebenarnya boleh kak, tapi kan nggak ada yang ngadain gitu loh. Jadi nggak usah ikut gitu. Ya gimana ya, nggak tahu. Nggak ada yang ngadain kak, serius. Berarti tampilnya tuh saat kayak ada momen-momen acara aja gitu. Iya. Nah dari semua penampilan mana yang paling bikin deg-degan? Dari semua penampilan yang paling bikin saya deg-degan itu pas main pertama kali saya. Nah boleh ceritain dong. Kan waktu itu kan saya nggak terlalu bisa kak ya, belum bisa lah dikatakan. Rumus belum lancar, tempo belum lancar, variasi belum hafal gitu. Jadi itu saya deg-degan aja gitu, takut salah, takut malu-maluin di depan banyak orang gitu. Waktu Kak Anam salah itu Kak Anam punya perasaan kayak takut kayak dimarahin gitu atau kayak digimanain sama teman-teman? Kalau gitu ya enggak kak, kalau saya. Tapi muncul perasaan untuk apa gitu, berusaha untuk menjadi yang lebih baik aja Ya, gitu. memaksimalkan ya kak ya. Iya. Rasanya gimana sih kak tampil di depan banyak penonton dengan seragam lengkap dan formasi yang rapi, yang keren gitu? Kalau perasaannya ya udah biasa aja sih. Tapi kalau kayak kita habis perform gitu, banyak yang tepuk tangan, dalam hati itu rasanya seneng banget kak. Ya, kayak penampilan kayak bagus banget gitu kan. Iya, kayak dihargain aja gitu. Pernah gak kayak ada orang setelah tampil kayak kak minta foto dong, gini dong? Terus kan para cewek-cewek kan kalau lihat orang-orang kayak gitu kan langsung gini gitu kak ya. Kalau saya itu nggak pernah sih kak. Enggak pernah. Yang kebanyakan yang dimintain foto itu dancer, yang cewek-cewek itu loh, sama yang berundian. Kalau ada penampilan yang menurut Kak Anam gagal atau kurang maksimal, biasanya tuh bagaimana cara tim menyikapinya? Cara kita menyikapinya itu bisa dengan kita mencari masalahnya itu di mana, terus kita cari solusi bareng-bareng gitu kak. Kalau kita udah nemu solusinya, baru kita praktekin langsung. Ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan kita lanjutin, kalau nggak ada perubahan kita cari solusi baru gitu kak. Apa yang pertama kali bikin tertarik ikut drum band? Yang bikin tertarik itu karena lihat teman-teman saya ya, kan pada ikut drum band ya. Ya akhirnya aku pun tertarik ikut juga ya. Pernah gak ada konflik dalam satu tim waktu latihan dan gimana sih cara menyelesaikannya? Ya kalau konflik sih menurutku pasti ada, tapi konflik-konflik kecil kayak latihan berangkat telat, nggak ikut latihan. Cara menyelesaikannya ya dikasih sanksi sih. Biasanya tuh dikasih apa kak? Ya kayak diberitahu, ditegasin aja gitu. Pernah gak ngalamin kejadian yang gak terduga saat tampil? Misalnya ada alat rusak atau salah formasi, gimana sih cara ngatasinya itu? Ya kalau kita cara ngatasinya ya gimana kak ya, misalkan nih kita udah bawa order sama mesinnya, itu di rumah itu bagus kak, bisa bunyi. Pas tiba di lokasi itu malah gak bisa bunyi. Itu pernah?
Pernah. Nah, gimana sih cara tim mengatasinya itu? Tim mengatasi bisa dengan mencari mesin baru kak. Saat itu juga Gimana itu? Perasaannya panik atau gimana gitu? panik banget kak. Aku dimarahin orang banyak kan gitu. Iya. Terus tapi ya alhamdulillah lancar semua ya kak ya sampai selesai acaranya. Alhamdulillah lancar kak. Keren. Kalau Kak Anam pernah jadi leader atau komandan? Kalau saya pernah sih kak. Pernah. Nah, tantangannya tuh apa itu? Tantangannya itu kita memegang tanggung jawab kak. Kayak udah dikasih tanggung jawab sama bosnya gitu kan. Kalau kita mengecewakan ya kita gak enak juga. Harus gimana caranya kita kasih yang terbaik kak. Lancar Kak pas waktu jadi komandannya? Ya alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah ya. Iya. Apa persiapan paling penting saat menjelang hari H penampilan? Yang paling penting itu ada di data anggota kak. Pertama data anggota, terus seragam dancer, seragam alat, ada alatnya juga. Kita harus ngecek kak sedetail mungkin, kayak stick kayak gitu. Pernah nggak ada anak tim saat latihan tuh sudah semangat banget ya kak ya, nah saat menuju hari H itu malah nggak berangkat, itu ada? Pernah? Ada kak, Terus? tapi kan kalau nggak berangkat kan ada halangan kak, kayak ada acara keluarga lah, atau pas kita barengin hari berangkat sekolah lah, kayak gitu nggak apa-apa nggak berangkat kak. Menurut Kak Ana nih, gimana sih cara biar satu tim tuh bisa kompak dalam tempo dan formasinya? Biasanya itu dari pihak kepengurusan, kalau kirap itu ikut main, jadi bisa mengordinir teman-temannya yang barisan depan, barisan belakang. Bagaimana cara menjaga fokus dan semangat sebelum tampil di atas lapangan? Cara menjaga fokus itu ya tinggal fokus kak, kalau gitu kak. Pernah kayak jadi dia gini, waktu Kak Anam tampil tuh pernah nggak Kak Anam tuh gagal fokus kayak melihat ada cewek cantik tuh gitu, terus kayak Kak Anam tuh langsung ambiar sama, pernah nggak? Nggak pernah ambil kak kalau aku. Nggak pernah. Nggak pernah. Serius? Serius. Kalau teman-temannya pernah? Kalau teman-teman ya enggak sih, malah teman-teman itu kayak nyalahin saya kak. Kok bisa? Misalnya ada cewek nih, terus temanku itu bilang, Mbak dicariin Anam, kan pasti kan kayak gimana gitu loh. Terus? Ya aku lari aja. Ada palingan Kak Anam juga suka kok. Enggak. Tujuan Kak Anam ikut drum band tuh apa sih Kak? Tujuannya ya tujuannya untuk mencari pengalaman baru, mencari teman baru, kayak gitu sih kak. Cari pengalaman gitu ya Kak? Iya. Bagaimana respon keluarga dan teman ketika tahu kalau Kak Anam itu aktif di drum band? Ya responnya ya mendukung kak. Kalau selagi hal itu berdampak positif, kenapa nggak didukung gitu? Iya. Kan Kak Anam kan itu ya bilang sama orang tua kan saat Kak Anam sudah masuk drum band. Iya. Nah waktu Kak Anam bilang sama orang tua itu orang tua Kak Anam tuh terkejut, seneng atau marah atau gimana? Ya mendukung kak. Soalnya kan itu juga kegiatan positif kak ya, enggak negatif. Jadi mendukung aja. Kalau suatu saat udah lulus ya Kak ya, kira-kira masih pengen terbit di dunia drum band atau enggak? Ya sudah pasti ingin tetap terbit. Berarti Kak Anam lulus sekolah mau lanjut di drum band? Ya mungkin kalau cari kerja ya cari, tapi kan kalau saya ya masih tetap ingin ikut toh kak. Kalau Meskipun nggak seaktif saat masih sekolah kak. Tapi tetap masih ingin ikut di drum band? Tetap masih ingin ikut. Menurut Kak Anam, kenapa
drum band itu harus tetap dilestarikan di sekolah-sekolah? Ya biar anak sekolah itu mendapat pengalaman baru Kak. Caranya cari uang gimana, kayak capeknya, panasnya gitu. Nah, kalau ada adik kelas atau temen yang masih ragu buat ikut drum band, nah apa sih pesan dan motivasi Kak Anam buat mereka yang masih ragu-ragu ikut drum band? Pesanku, cobain aja dulu, nanti pasti ketagihan. Emang ya, kalau semisal teman-teman adik kelas Kak Anam pengen ikut, tapi masih gimana ya Kak ya? Masih ragu gitu. Ya masih ragu, terus takut kayak kayak dimenye-menye sama seniornya gitu. Enggak Kak, kalau senior-senior kita itu pasti mendukung. Kan ada personil baru, masa di kapa-kapain gitu kan enggak. Jadi langsung diajarin gitu Iya, kan. pasti langsung dilatih. Menurut Kak Anam, apa pelajaran berharga yang bisa diambil dari ikut drum band? Kalau menurut saya pribadi itu pelajaran paling berharga, tahu capeknya orang tua kita mencari uang untuk uang saku kita, untuk makan kita, kayak gitu Kak. Kak Anam kan bisa cari penghasilan sendiri ya Kak ya. Nah, kira-kira tuh Kak Anam kalau berangkat sekolah masih minta saku sama orang tua atau emang dari penghasilan Kak Anam sendiri? Ya kalau untuk uang saku itu udah dijatah sama ibu Kak. Jadi tetap dikasih gitu ya Tetap Kak ya? dikasih. Oke. Selain skill musik, nilai atau karakter apa yang menurut Kak Anam paling terasa berkembang sejak ikut drum band? Kalau yang paling berkembang itu salah satunya ada kepemimpinan Kak. Karena kan kita sebagai pengurus kan harus ngasih contoh yang baik buat yang junior-junior kayak gitu. Terus juga mengatur barisan, formasi, cara performnya kayak gimana, kayak gitu Kak. Apa pesan-pesan Kak Anam buat teman-teman yang ikut drum band, misalnya kayak dikasih semangat atau apa gitu Kak? Ya pesan saya tetap semangat, pantang menyerah, dan berusaha menjadi yang lebih baik terus. Terus yang paling penting itu kalau disuruh ya lakuin. Apa keseruan Kak Anam ikut di drum band? Keseruannya itu bisa kayak berbincang sama teman-teman, bisa dapat teman baru. Jadi teman kita itu tambah banyak Kak. Iya, dari luar-luar juga Iya. Kak ya. Apa harapan Kak Anam kedepannya ikut di drum band? Harapan saya drum band Mahadewa bisa tambah sukses, jaya selalu, dan makin dikenal banyak orang Kak. Wah, seru banget ya ngobrol kita kali ini. Dari cerita tadi, kita jadi tahu kalau drum band itu bukan hanya sekedar musik, tapi juga melatih disiplin, kekompakan, kerjasama, bahkan jadi wadah buat bikin kenangan indah bareng teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Anam yang sudah berbagi pengalaman. Semoga drum band Mahadewa makin sukses dan terus jadi kebanggaan. Buat sobat pendengar semuanya, jangan lupa terus dukung kegiatan positif di sekolah maupun di luar sekolah. Dan kalau ada kesempatan, coba deh terjun langsung ke kegiatan kayak drum band. Siapa tahu kalian bisa nemuin pengalaman berharga juga. Saya Indah Karima Tunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.